Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang lagi bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk sepanjang malam Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi jaga kita dan tidur kita. Hingga pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Bahkan kita bersyukur ketika kita melekat kepada Tuhan, roh kita semakin kuat, jiwa kita semakin tenang, tentram, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini. Karena hati dan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sungguh hanya dekat dengan Tuhan hari-hari ini kita boleh tetap tenang, bahkan tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap boleh menikmati rasa aman yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Karena sungguh rasa aman kita bukan kita taruh pada uang, bukan pada pangkat dan jabatan kita yang bisa hilang dan lenyap sesaat, tetapi biarlah rasa aman kita taruh di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya dekat Engkau kami tenang. Hanya tinggal di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
Sebab kerajaanmu tak tergoncangkan, sebab kuasamu tak terkalahkan. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami. Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami. Haleluya. Berada. 'Cause
akan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh mata kami terus tertuju kepadamu dengan penuh pengharapan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Hanya dekat Engkau hati kami tenang. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Karena sungguh kerajaan-Mu tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Bahkan Engkau berjanji bagi kami yang tekun menanti-nantikan kedatangan-Mu, Engkau akan melindungi kami pada hari pencobaan yang Kau kirimkan ke seluruh muka bumi. Ketika Engkau menggoncang langit dan bumi, ketika Engkau menggoncang laut dan daratan, tapi Engkau berjanji bagi kami yang mencari Engkau, Engkau melindungi, menjagai kami. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh, menikmati kasih setia dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bahkan di dalam segala keadaan kami mau bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lagi di tanah yang subur, ditaburi benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu bagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, karena kita, di sini firman Tuhan sebelumnya di Perjanjian Lama itu sudah pernah Tuhan katakan, yaitu di Ulangan 6 ayat 5, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ya, jadi di Perjanjian Baru Tuhan kembali ingatkan kita hari ini, ya, untuk hukum yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan, ya, waktu kita untuk mengasihi Allah, ya. Nah, di sini dikatakan dengan segenap, ya. Kalau kita lihat segenap ini, kalau saya baca di Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu, segenap itu artinya tuh seluruh atau semua, ya. Jadi di sini Tuhan menginginkan, ya, dari seluruh aspek hidup kita, ya, dari hati, jiwa dan akal budi kita, ya. Di sini berbicara tentang roh, tubuh dan jiwa, ya. Nah, ini berbicara tentang tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, Tuhan yang bertata di hati kita, ya. Jadi hati kita ini seperti ruangan, ya. Nah, tidak boleh ada berhala di dalamnya. Tuhan mau ruang hati kita ini sepenuhnya tuh untuk Tuhan, ya. Hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, sepenuh hati,
ya, dengan seluruh hati kita ya. Mungkin kalau orang dunia sebutnya hati ini seperti alam bawah sadar ya. Nah, kalau di Alkitab dikatakan seperti tanah yang subur ya, seperti tadi Pak Heri disebut tanah yang subur. Ada tanah yang berbatu, ada tanah yang bersemak duri ya. Nah, hati. Nah, Tuhan ingin dari aspek seluruh hidup kita. Nah, salah satunya itu dari hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau dari hati. Nah, kalau untuk jiwa ini adalah terdapat pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya, jadi ada 3 hal di dalam jiwa, yaitu pikiran sadar kita, kehendak kita, perasaan kita. Nah ya, terkadang kita mudah mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau saat keadaan kita baik, ya kita mungkin mudah untuk mengasihi Tuhan. Tapi saat kondisi kita tidak baik, ya apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan? Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, ya. Apakah kita lebih memikirkan fokus kepada perasaan kita, ya, perasaan memusatkan diri kita kepada pikiran kita, logikanya masuk akal nggak nih, ya? Atau kita lebih fokus kepada perasaan kita dengan emosi kita, ya, dengan apa yang terjadi keadaan saat ini terhadap kita, ya. Tuhan mau kita tuh dalam segala keadaan. Bisakah kita mengasihi Tuhan? Ya, jadi di sini Tuhan mau kita juga menggunakan pikiran kita itu kepada Tuhan ya, kepada Firman-Nya ya. Jadi kita meletakkan pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita itu, perasaan kita itu di dalam Firman ya, untuk terus kepada Tuhan ya. Nah, terkadang kita itu keinginan kita itu lebih keinginan kepada keegoisan kita, keinginan dunia ya, daripada keinginan Tuhan gitu ya. Nah, yang Tuhan inginkan hari ini tuh, Tuhan ingatkan tuh bagaimana hati kita, jiwa kita itu hidup bagi Allah gitu. Sungguh-sungguh sepenuhnya bagi Allah ya. Kalau di sini dikatakan lagi dengan segenap akal budi ya, atau kalau di Ulangan 6 ayat 5 itu dengan kekuatan kita ya. Di sini berbicara kalau saya dapati itu akal budi itu sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, mungkin kepintaran ya, hikmat ya. Nah, dalam kita melakukan sesuatu ya, Tuhan berikan anugerah, apakah itu talenta kita atau kehebatan kita, kepintaran kita ya. Apa kita menggunakannya karena kita mengasihi Tuhan? Apa kita melakukannya tuh karena untuk keegoan kita, kepentingan kita di dalam situ? Ya, apakah kita lebih berbuat sesuatu karena kita mau dilihat kita tuh lebih baik, kita tuh lebih pintar, kita tuh lebih segalanya? Ya, apa karena kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan? Baik, misalnya di dalam pekerjaan kita ya. Beda kalau kita bekerja itu karena kita mengasihi Tuhan, kita bekerja seperti untuk Tuhan. Berbeda kalau kita bekerja dengan motivasi saya mau dilihat lebih hebat, saya mau dilihat lebih pintar ya, untuk keegoan kita, untuk kita dilihat lebih baik ya. Nah, hari ini Tuhan mau dari segala aspek hidup kita ya, baik itu dari hati kita, dari jiwa kita, dari segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Setiap kita beda-beda ya. Tuhan berikan kita kepintaran, kemampuan, kelebihan itu yang berbeda-beda. Nah, apakah hari ini kita sudah menggunakannya itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sungguh-sungguh datang kepada Allah ya. Jadi hari ini ya, Tuhan ingatkan lagi kepada kita, Tuhan tuh mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Jadi hidup kita itu benar-benar buat Tuhan, bagi Allah ya. Jadi dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah gitu ya. Karena Tuhan yang memberikan semua untuk kita gitu. Dan Tuhan mau hari ini kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mau hidup kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita hari ini. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita seperti segelas air yang di dalamnya ada kerikil dan kita siramkan air, kita merasa udah penuh nih gelas kita. Kita udah mengasihi Tuhan nih gitu. Tetapi sebenarnya dalam hati kita masih terdapat kerikil-kerikil, masih terdapat dosa, terdapat keegoan kita,
terdapat kemarahan kita, kehendak-kehendak kita, ya, yang ada di dalam situ. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, jadi hari ini Tuhan kembali ingatkan kita, ya, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ya, bukan setengah-setengah. Ya, nah di sini dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ini hukum yang sangat penting, ya, karena kalau hukum ini tidak kita lakukan, hukum yang kedua tuh tidak mungkin kita bisa lakukan, ya. Hukum yang lain yang Tuhan inginkan kita lakukan tuh tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tentu kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi di sini hari ini saya dapatnya Tuhan menginginkan kita kembali, ya, ke kasih kita yang semula, ya, kasih mula-mula seperti kita pertama mengenal Tuhan, ya. Bagaimana kita mencintai Tuhan, begitu kita menggebu-gebu, ya, mencari Tuhan, ya. Apakah hari ini kita masih memiliki kasih itu kepada Tuhan, ya? Apakah kita sudah terlena sama dunia ini, ya, dengan keadaan yang mungkin saat ini kita semua tahu keadaan belum ada perbaikan, keadaan seperti inilah, ya, mungkin keadaan sulit, apalagi di dalam keadaan pandemi, ya. Terkadang kita jadi fokusnya ke masalahnya, kepada keadaannya, ya, kita kepada perasaan kita, ya, keinginan kita, hati kita kepada keadaan, ya, sehingga kita jadi tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, tapi kita lebih mengasihi, kita lebih berfokus kepada dunia ini. Nah, hari ini Tuhan ingin apapun keadaan kita hari ini, mungkin ada masalah di dalam hidup kita, ada pergumulan di dalam hidup kita, Tuhan ingin tetap kita datang kepada Tuhan, kita tetap duduk di bawah kaki Tuhan, kita letakkan semua perasaan, pikiran kita, hati kita itu di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ya, sehingga hidup kita ini terpancar, ya, ya, apa yang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu yang terpancar di dalam hidup kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, ya. Terima kasih, Pak, itu yang saya dapatkan hari ini. Oke, terima kasih Mel. Kita sudah diingatkan lagi pagi hari ini melalui renungan harian kita dari Matius pasal 22 ayat 37 dan 38, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan ini memang satu perikop di mana balik-balik kita hari-hari ini kan sedang diingatkan Tuhan terus, jangan jadi seperti ahli Taurat, imam kepala, orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian. Karena kalau kita baca di perikop ini kan, perikop sebelumnya orang Saduki dibungkam, bahasa orang Farisi. Ketika melihat orang Saduki dibungkam, nggak bisa melawan hikmat Tuhan, orang Farisi masih juga berusaha untuk mencobai Tuhan. Nah, dengan pertanyaan guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, karena memang kan zaman itu Taurat masih berlaku, bahkan sampai hari ini di Israel seluruh hukum Taurat masih berlaku. Nah, tetapi Yesus memberikan jawaban kepada mereka bahwa hukum yang terutama itu ada dua, yaitu yang hari ini kita baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hukum yang terutama dan pertama. Terus hukum yang terutama yang kedua, yang besok kita akan juga sama-sama belajar, yaitu mengasihi manusia. Nah, karena memang sebenarnya berbicara tentang hukum Taurat, kalau aplikasinya zaman sekarang, kan ada yang tanya, Pak, kita kan nggak hidup lagi di zaman hukum Taurat. Tapi bagaimana kok Yesus bilang, satu iota pun ya tidak akan lenyapkan, tapi menggenapi. Nah, saya pernah khotbahkan dan saya mau ingatkan lagi pagi hari ini, di dalam hukum Taurat itu kan sebenarnya ada tiga
3 hukum. Yang pertama ini ya hukum 10 perintah ini. Terus yang kedua hukum sipil. Dan yang ketiga hukum seremonial. Nah, Yesus datang itu tidak menghapus hukum Taurat, tapi menggenapi hukum seremonial dan hukum-hukum sipil. Semua tata cara ibadah, semua tata cara memberikan persembahan. Karena Yesus sudah menjadi korban persembahan yang sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan hukum sipil dan hukum seremonial. Tapi hukum yang terutama dari hukum Taurat itu sendiri. Kan kita tahu 10 perintah itu diberikan bahkan sebelum Musa diperintahkan untuk membangun kemah sembahyang. 10 perintah itu sudah diberi. Nah, baru setelah mereka membangun bait Allah atau kemah sembahyang di padang gurun, barulah di kitab Imamat itu diberi hukum sipil dan hukum seremonial, tata cara ibadahnya seperti apa. Nah, sekali lagi, hukum sipil, hukum seremonial itu sudah digenapi melalui korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Sehingga kita nggak perlu lagi lakukan hal-hal seperti itu. Tapi 10 perintah Allah itu tetap harus kita lakukan. Dan dari 10 perintah Allah itu kan ada 4 perintah itu terhadap Tuhan, yaitu yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama, jangan ada padamu ilah Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung apapun, apalagi sujud menyembahnya. Terus, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dan kuduskan hari Sabat. Itu kan hal-hal yang vertikal ke arah Tuhan dan diformulasikan oleh Tuhan melalui ayat ini. Itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap, yang kata Meli tadi itu artinya seluruh. Dan saya percaya kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Arti segenap kan tadi seluruh. Yang Meli katakan nggak ada ruang yang bisa diisi oleh perkara yang lain. Artinya totalitas kita, keseluruhan itu memang tertuju hanya kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh seluruhnya mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya otomatis kita akan melakukan semua perintah Tuhan. Artinya kita melakukan semua perintah Tuhan, firman Tuhan itu bukan lagi karena takut dihukum, tetapi karena sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, tapi seringkali justru ada begitu banyak orang, dia bisa sepertinya seluruhnya berharap kepada Tuhan, waktu dia berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Artinya ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan itu kita sepertinya bisa seluruh, bisa sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Nah, padahal firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita ini justru waktu kita melakukan firman, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, itu harus kita lakukan dengan segenap, seluruh. Jadi bukan waktu kita minta sesuatu dari Tuhan. Nah, jadi hari ini yuk kita periksa hati kita, apakah hati kita memang segenap hati kita mengasihi Tuhan. Sama, saya juga sering ajarkan, karena Kolose katakan kan, Kolose 3:23, bahwa kita ini melakukan segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu juga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Bahkan ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu juga dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa. Makanya ada perasaan di dalamnya, kadang bisa nangis ketika kita punya masalah, perasaan lagi galau. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, itu normal. Tapi artinya menangis itu bukan ukuran menikmati hadirat Tuhan itu harus nangis, enggak. Karena memang kan ketika kita menyembah Tuhan, nyanyi memuji Tuhan itu kan segenap hati, segenap jiwa. Yang kata Meli tadi, di jiwa itu kan ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, orang kalau lagi perasaannya lagi sedih, nyanyi itu memang bisa nangis karena memang perasaannya lagi sedih. Jadi kalau ada orang lagi sama-sama menyembah, kita nggak boleh jadikan menangis itu ukuran, wah dia menikmati hadirat Tuhan. Nah, kita nggak nangis berarti nggak nikmati hadirat Tuhan. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Karena memang kan ada unsur perasaan. Mau hati kita lagi bersuka cita, ya nggak nangis juga nggak apa-apa. Bahkan ada orang yang kelewat bersuka cita karena kasih Tuhan juga bisa nangis, juga nggak masalah. Itu karena juga dengan segenap perasaan. Dengan segenap akal budi, ya kita menghafal kata-kata lagu, teks, sehingga kita nyanyi, menikmati kata demi kata, dan dengan segenap kekuatan dengan suara yang keluar. Nah, seperti itu. Jadi pagi hari ini, sekali lagi, Yesus sudah menggenapi hukum sipil dan hukum seremonial melalui korbannya di kayu salib. Itu sudah sempurna, sehingga kita nggak perlu lakukan hal-hal itu lagi. Tapi untuk 10 perintah Allah, kita masih harus lakukan sampai hari ini. Dan hukum yang terutama, yang pertama hari ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang kita kenal dengan Shema Israel. Yang seharusnya setiap saat, itulah yang kita ingatkan kepada hidup kita, kepada jiwa kita. Bahwa hai jiwaku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jadi saya percaya ketika Bapak Ibu mengasihi Tuhan, maka sebenarnya otomatis Bapak Ibu akan lakukan firman. Dan melakukannya itu nggak dengan beban. Jadi kalau sampai hari ini kita melakukan firman itu masih menjadi sebuah beban, nah, jangan-jangan yang istilah Meli tadi, kita masih belum segenap hati, belum seluruhnya mengasihi Tuhan. Masih ada hal-hal lain yang kita kasihi, sehingga rasanya berat melakukan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang segenap, seluruh hatinya mengasihi Tuhan, pasti nggak berat. Sama seperti suami melayani istri, bukan karena takut sama istri, tapi karena mengasihi istri. Begitu juga para istri ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah. Melakukannya kalau karena takut dengan suami, stres Bapak Ibu. Tapi kalau ibu-ibu tadi melakukannya karena mengasihi suami, mengasihi keluarganya, wow, itu bisa melakukannya dengan sukacita. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, tapi prinsip yang saya mau ingatkan, apakah Bapak Ibu melakukan firman Tuhan dengan sukacita hari ini? Itu merupakan satu indikasi apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau masih setengah-setengah. Oke, mau tambahkan Mel, Eki, silakan. Ya Pak, saya mau nambahkan dikit di mana Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan seperti Pak Heri, setiap saat, setiap waktu kita selalu ada di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kita hanya lakukan hanya untuk Tuhan. Jadi ini adalah satu tips yang dari Rasul Paulus yang diberitahukan kepada kita, bagaimana supaya kita bisa hidup terus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita gitu loh.
Nah, dan di ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di ayat 2 ini, di mana akal budi kita terus dibaharui dari keseharian, dan juga kita menaruh, seperti Pak Heri sering ngomong, pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi hari demi hari, waktu demi waktu, kita harus terus dibaharui akal budi kita. Mungkin hari ini kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak apa-apa, kita tahu, oh ya ini dosa, saya melakukan dosa, tapi saya minta ampun, dan saya terus melaluinya gitu loh, ujian-ujiannya. Dan itu tidak bisa kita hindari, tapi kita terus berdoa, Tuhan ampuni aku, dan besok aku tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu adalah suatu perubahan akal budi. Nah, jadi supaya kita terus hidup bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu terus kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu terus mempraktekkan hidup di dalam hadirat Tuhan, yaitu terus dalam koram Deo. Oke Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Saya percaya sekali lagi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sebuah persembahan yang hidup. Karena sekali lagi, kita akan melakukan semuanya itu dengan sukacita. Jadi bukan lagi seperti bangsa Israel, melakukan hukum Taurat itu dengan stres, karena dasarnya takut dihukum. Nah, tapi kita menjadikan hidup kita itu menjadi sebuah ibadah yang sejati, menjadi persembahan. Kan kalau kita juga baca hukum Taurat, itu kan semua persembahan itu kan harus kudus, berkenan, nggak ada cacat. Nah, hidup di dalam kekudusan, hidup nggak ada cacat celah, itu kan kalau kita bukan didasari dengan kasih, kita bisa stres setiap hari kita tanya, aduh ini karena dosa nih Tuhan hukum aku nih. Ini nanti kalau aku berbuat dosa nih nanti Tuhan hukum. Tapi seperti Hengki bilang, kita masih terkadang bisa berbuat dosa. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan kan kita cepat sadar, aduh Tuhan ampuni aku sudah menyakiti hatimu. Nah ada kasih karunia yang mengampuni. Nah, tapi kalau kita hukum Taurat, akhirnya kita justru akan berusaha menyembunyikan dosa. Kenapa? Karena takut dihukum. Nah, tapi saya percaya sekali lagi, kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, ya sebenarnya otomatis kita nggak akan lakukan dosa lagi. Tapi kan sekali lagi kita ini masih hidup di dalam daging, di dalam jiwa. Roh kita sih sudah sempurna, roh kita sih sudah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi jiwa dan tubuh kita ini yang kadang masih ada tablet lama. Sehingga seperti yang kita dikatakan, kadang kita bisa masih terseret, terpikat. Tapi itu tadi, ketika ada hati yang mengasihi Tuhan, itu cepat sadar. Tinggal ngaku, minta ampun, diampuni, terus bertobat. Terus Yakobus 5 ayat 16, saling mengaku dengan sesama. Supaya apa? Supaya sembuh. Seperti itu. Kita kan sedang proses terus untuk mengasihi Tuhan, melakukan firman. Amsal saja bilang orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi dia tetap bangkit lagi. Jadi itulah hidup yang kita jalani. Jadi hari ini yuk, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, menjadi ibadah yang sejati setiap hari hidup kita. Oke, kalau masih ada yang mau menambahkan silakan. Kalau nggak ada, saya silakan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau terus pelihara kami. Engkau terus ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati suami, istri,
anak-anak kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan terus pelihara keluarga kami ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan terus ada dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Biarlah kami juga berdoa buat Ibu Merianti dan keluarga besarnya ya Bapak. Di mana rumahnya Tuhan kena hujan ya Tuhan. Tapi kami percaya pemeliharaanmu terus ada kepada keluarga Ibu Merianti ya Tuhan. Tuhan terus memberkati Ibu Merianti dan Pak Siregar ya Bapak. Biarlah Tuhan terus memberi mereka kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih juga Ibu Merianti yang selalu untuk melayani orang-orang yang sakit ya Tuhan. Biarlah hatinya lebih lagi ya Tuhan untuk mengasihi orang lain ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Merianti dan keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa kepada Pak Simon dan keluarga. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Simon dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Dan juga buat Mama Pak Simon, biarlah Tuhan terus memberkati dan juga memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Biarlah rancangan-Mu yang terindah kepada Mama Pak Simon ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat tim di Air Hitam ya Tuhan, buat Ibu Cia-Cia dan teman-teman juga Tuhan, biarlah terus akan memenangkan jiwa-jiwa di Air Hitam ya Tuhan. Melalui keluarga Ama Alien ya Tuhan, banyak orang juga akan diberkati. Karena melalui keluarga ini Tuhan, banyak orang akan melihat ada Kristus di dalam keluarga ini ya Bapa. Tuhan, pakai keluarga besar Mama Alien ini ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan pelayanan di Air Hitam ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Pak Santo yang saat ini yang ada di Bungo ya Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati Pak Santo dan pelayanannya ya Bapak. Tuhan menyertai dan melindunginya ya Bapak. Dan juga buat tim yang ada di Bungo. Panatuannya Pak Ramdi juga Tuhan. Tuhan terus berkati tim Bungo ini ya Bapak. Apapun pelayanan yang mereka ambil Tuhan, kami tahu Tuhan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan di Bungo ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dibebaskan ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah penalan akan semakin luas semakin hari ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan tim Bungo ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami para pelayan-Mu yang ada di Pelita Community ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami yang ambil bagian di pelayanan di Pelita Community ya Tuhan. Biarlah hati kami terus mengasihi Engkau ya Tuhan, dan juga kami terus mau Tuhan keluar Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk mengabarkan kabar baik-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga setiap kami para pelayan-pelayan-Mu di Pelita Community Tuhan, dan juga Tuhan terus memberkati para panatua yang ada Tuhan di Pelita ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus taruh roh kesatuan hati atas setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus Tuhan bergandengan tangan, mereka terus Tuhan melakukan yang terbaik Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih, Tuhan juga memberkati keluarga besar panatua-panatua yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pelita Community dan pelayannya di bawah tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga terus membawa bangsa kami Indonesia, di mana yang kami tinggal saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau terus memberikan bangsa yang baik ini kepada kami ya Bapa. Biarlah hari demi hari kami tahu Tuhan bangsa kami dibawa lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga kami boleh keluar dari pandemi COVID-19, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu karena segala kasih-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati pemerintahan kami, Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya, dan juga staf menteri, bahkan sampai ke gubernur, wali kota, dan juga sampai ke kepala desa ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai pemerintahan kami untuk membangun negara kami Indonesia ini lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, taruh roh hikmat-Mu,
taruh roh kejujuran-Mu ya Tuhan, taruh roh keadilan-Mu Tuhan di atas pemerintahan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan. Biarlah mereka terus terlindungi daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Dan biarlah kami terus belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami tidak menduakan Engkau, tapi sungguh Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Dan biarlah kami boleh bersuka cita senantiasa, dengan penuh kasih kami melakukan firman-Mu, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, dan orang-orang melihat, dan orang-orang datang kepada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari baru yang Kau jadikan bagi kami, hari penuh berkat, hari penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah, yang Kau jadikan bagi kami. Sebab itu tutup bungkus kami terus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu mengatur tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Baik kami, suami istri, anak-anak kami, bahkan menantu cucu-cucu, dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami, Engkau mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh bagi kami. Bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sebab Engkau adalah Yehova Rafa. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus memerintah dalam hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.